diberi kesehatan sampai pulang tanah air. Terus ada beberapa yang memang saya ceritakan seperti kayak di sosmed kemarin punya keluarga baru. Terus ya nggak kerasa sih selama 20 hampir 1 bulan kita ninggalin tanah air untuk berhaji. Oke, kalau dari Mbak Tati sendiri seperti apa Mbak pengalamannya? Sama. Ya sama lah kurang lebih. Kita udah mengupas semua perasaan dan gambaran-gambaran ketika kami berhaji itu ada di sosial media ya. Karena ini adalah pengalaman pertama jadi kayak punya perjalanan spiritual sendiri aja buat kita berdua tuh. Ternyata apa yang dibilang sama orang tua ataupun sama orang-orang yang sudah berhaji duluan tuh ibadah fisik ya bener adanya gitu. Jadi memang kita ngerasain bagaimana perjuangan dan perjalanan kami selama di ibadah haji kemarin. Dan ditambah lagi selain fisik, ibadah mental. Jadi melatih kesabaran, karena jutaan manusia kan kumpul gitu. Karena biasanya kita melihat dulu orang tua berangkat gitu, berangkat ya hati-hati, assalamualaikum doain gitu. Tapi nggak tahu begitu ternyata perjuangannya berat banget. Karena jutaan manusia kumpul di jalan terus bingung dengan cuaca yang panas ekstrim tuh. Begini ternyata perjuangan. Kita jadi ngerasain sendiri bahwa aduh, lansia, ada tetangga yang berangkat, ada keluarga gitu. Ternyata luar biasa ujiannya. Rasa syukur seperti apa sih tahun ini diberi kesempatan mungkin Kak? Mas? Syukurnya, Mas, sesuatu yang mengeluarkan biaya yang tidak kecil, jauh-jauh meninggalkan keluarga gitu, untuk melaksanakan ibadah ini gitu. Itu ujiannya luar biasa. Tapi yang didapat indah sekali. Saya bilang indah sekali. Perjalanan yang indah sekali. Bahkan bisa saya katakan ini honeymoon juga gitu buat kita berdua gitu. Banyak refleksi apa yang kita lalui, apa yang mau kita capai dan segala macam. Rasa syukur itu terpancarlah dari gimana kita 1 bulan meninggalkan tanah air dengan fisik yang terkuras, tapi impact-nya ke kita happy banget. Apa yang paling berkesan dari rangkaian ibadah? Ada pengalaman paling berkesan nggak sih Mas Arda dan Bapak? Saya pikir dengan kesempurnaan, dengan kesempurnaan, dengan perfect semuanya, ini sesuai kemampuan, itu sesuatu yang berkesan. Tapi ternyata saya keliru, itu malah nggak berkesan karena ya biasa aja, flat aja gitu, nggak dapetin nilai-nilai apa gitu. Makanya saya tadi bilang bahwa saya sama tante aja sempat nyasar berkilo-kilometer, sempat terpisah, sempat kita kepisah gitu. Terus akhirnya kita ketemu gitu. Terus ditolong orang, jadi yang ketidaksempurnaan itu ternyata letak indahnya di situ, perjuangannya yang memang kalau namanya perfect semuanya tersedia semua apa yang kita mau namanya liburan, bukan ibadah. Tapi ada momen atau keajaiban yang dirasakan di sana mungkin? Apa keajaiban? Ya kita itu sempat nyasar berkilo-kilometer kan, di Mina. Kita pikir apa sih? Jalan cuman paling 8 kilo, paling berat 10 kilo gitu. Tapi ternyata beda. Kalau dengan cuaca panas ekstrim di atas 45 derajat itu beda. Ini kaki sampai berdarah, melotok kaki karena saking panasnya gitu. Beda ya ternyata gitu. Dan jutaan orang kumpul semua. Saya sempat kececer. Jadi pas di Mina, saya sama Tantri masuk ke terowongan, terus jutaan orang, tiba-tiba saya sakit perut. Saya mules-mulusnya dan saya bingung, saya nemuin WC nggak ada gitu. Dan tenda kami masih terlalu jauh. Saya kemana gitu, bingung. Ya Allah, saya nggak mungkin ini kalau di tengah jalan seperti ini, saya nggak mungkin. Ya Allah, kasih pertolongan. Saya kasih tasnya dia. Udah, aku tak pergi dulu sebentar. Dia panik, mau kemana gitu. Saya pergi itu. Saya nggak tahu karena nggak sempat karena bingung. Handphone mati, ID card dititip di dalam tas. Saya nggak tahu ke maktab orang, ke tenda orang yang nyasar. Saya nyasar dan saya akhirnya ketemu saya izin kan untuk ke toilet orang gitu. Ternyata antriannya sampai 8 sampai 10 gitu. Saya bilang, Pak, boleh nggak kalau saya izin pakai toiletnya karena darurat sekali. Kalau tidak darurat mungkin saya nggak mau. Tolong kalau berkenan diizinkan. Masih ditolak sih. Saya ditolak. Ya udah. Akhirnya ditarik saya di paling ujung.
itu antrian masih panjang juga, Mas pakai aja sini, ini enggak, yang darurat harus didahulukan. Jadi pakai aja toiletnya. Boleh Pak, boleh katanya. Boleh silakan Mas. Waduh, ditolong orang baik semua itu. Akhirnya saya ke toiletnya bersih, wangi. Selesai itu saya bilang, terima kasih, jangan bosan jadi orang baik dan mau di tengah lautan manusia. Dan saya ketemu dia lagi akhirnya. Saya bingung. Akhirnya ketemu dia lagi. Jadi di pinggir jalan itu gemeter tangannya. Saya ngeliat dia udah lama. Gantian pakai toilet. Oh enggak. Gemeter tangannya dia. Kenapa nggak gemeter Kak? Ya, gemeter lah, karena kan banyak orang kan, banyak orang, terus saya nggak tahu dia larinya kemana, terus kan di sana kan memang polisi-polisi sana kan memang nggak ngebolehin kita banyak duduk kan, jadi harus jalan terus, jadi dikasih torik, jalan, jadi ya saya udah diomelin sama polisi untuk jalan-jalan, tapi sabar gitu doang, tapi sambil mau nangis, itu udah muncul ya udah tenang, terus kayak Pucet banget mukanya. Kesasar di situ. Oke, soal kebaikan selama di sana suka dimintain foto. Tolong foto sama orang-orang seperti apa sih, Mas Anda? kita nolongin orang foto Iya, orang. bener. Ya setiap saya mungkin dari setiap kita punya amalan-amalan yang apa ya gitu. Kalau saya mencoba untuk desek-desekan dengan orang dengan untuk mencari apa di suara, saya apa ya hal yang paling simpel bikin orang happy lah di situ. Salah satunya dalam melihat banyak orang yang kebingungan untuk foto. Mereka selfie ketutup orang lewat dan segala macam. Ya cuma nawarin aja gitu. Mau foto, Pak saya fotoin aja, Bu saya fotoin gitu. Nah, mereka dapat foto yang bagus di Ka'bah, di jalanan, di gedung, kelihatan ini momen haji gitu yang tidak akan terlupakan, plek gitu. Mereka udah happy banget dapetin untuk foto. Terus cuma tinggal mencetin doang. Ya artinya ya karena kami paham juga gitu. Karena kami paham kalau kita kesulitan foto gimana ya, ada yang bantuin foto gitu, apa kita coba untuk enggak, orang lain yang mereka kebingungan, karena satu foto itu saya yakin jadi wallpaper mereka di sepanjang tahun dan mereka bangga sudah pernah berhaji di tanah suci. Itu happy Sepele tapi bermakna buat orang ya Mas? ya, semoga. Iya. Nah, kemarin juga momen Mas Arda ulang tahun ya, Mas Haji, seperti apa sih itu Jadi kado paling istimewa nggak sih Mas? Iya. Ya semua orang bisa juga pas hari ulang tahunnya loh Mas. Alhamdulillah. Di momen itu saya banyak ngalamin kejadian ya hadiahnya banyak banget lah. Salah satunya memang hari itu kan kita tantri kan khawatir kalau hari itu dia menstruasi duluan, jadi kita tawaf ifadah duluan dengan diperingatkan di aplikasi itu di Nusuk tuh bilang bahwa hari ini hampir 50 derajat panasnya. Kita jalan kaki gimana gitu, nggak apa-apa gitu. Kita udah niatin nggak apa-apa, ya udah beneran ya, berarti tahu sa'i udah berapa kilo, jalan dari tenda ke Mekah segala macam itu berapa kilo, udah pokoknya diniatin hari itu ya bener ya udah yuk jalan. Tiba-tiba ketemu bus dong, kita naik bus, ada bus yang ngangkut kita gitu, bayar dengan tidak begitu besar gitu. Terus hari itu hujan, tiba-tiba yang diperkirakan panas itu hujan, ya udah saya berdoa, saya minta bahwa banyak hal. Salah satunya sebelum saya minta saya bilang terima kasih dulu udah diajak ke sini. Jadi momen yang tidak akan pernah saya lupakan ya, dapat ulang tahun terus bergantian umur, tapi haji sama pasangan ya di usia yang kita nggak usah terlalu tua. Itu bukan hanya pencapaian sih, tapi ya banyak momen indah yang saya simpan di situ. Sempat nyium Hajar Aswad juga di sana mungkin. Istri. Itu dia Mas, kalau karena saya nggak mampu ya, kita sampai di depan Multazam tuh ngeliat orang sikut kanan kiri, ya kita cari amalan lain yang salah satunya itulah, cari fotoin orang aja bikin orang happy gitu. Karena saya yakin naruh kebahagiaan di hati seseorang, saya yakin pasti kebahagiaan seseorang itu akan diurus Tuhan sendiri gitu. Doa apa aja sih mungkin yang dipanjatkan di sana mungkin Mas? Silakan Mas Arda. Masih nge-lag Mas. Ya Allah. Doa saya ngintip ya di tantri ya, doanya panjang banget di notes ada ya. sudah di dirilis. note ya, Saya sudah ngintip, dirilis. oh iya Masya tulis lah Allah. titipan temen apa, Iya. doanya banyak banget. Tapi saya happy, yang saya heran adalah dia tidak banyak mendoakan dirinya sendiri. Masya Allah. Dia banyak mendoakan suaminya, anaknya, bangsa, tanah air. Oh, Masya Allah. Doain orang-orang, doain temen yang belum punya anak, doain siapapun, doain yang belum punya kerja apa, doain semua. Tapi saya lihat dia malah yang belakang dan kecil. Saya ngeliat
kemarin di sana juga sempat nyobain daging onta. Seperti apa sih mas? Rasanya kayak gimana? Kalau digambarkan ketika kita yang belum pernah nih Mbak. Apa rasanya mas? Daging onta, Rasanya seperti daging kebanyakan. Tapi apa ya, ngegambarinnya mirip daging sapi tapi dia lebih besar seratnya gitu. Terus kalau misalnya daging unta tuh kalau nggak tahu ini kan karena memang baru sekali jadi nggak ada pembanding, tapi yang kita makan kemarin tuh enak banget, jadi memang posisinya harus makannya pas lagi anget. Kalau pas udah keras udah lama udah dingin itu agak keras gitu. Udah itu aja sih aku bisa menggambarin, itu aja. nikmat. Nikmat pokoknya, insya Allah nikmat. Mas di sana juga kan sempat sakit, mimisan, gimana tuh Mas waktu itu ceritanya? Nah itu dia, jadi saya kan saya dari awal Bunda gimana nanti mimisannya sudah pasrahin aja sama Allah. Karena memang iya, sebelum rukun haji mimisan, terus mimisan lagi, mimisan, karena saking panas saya mimisan. Tapi alhamdulillah di rukun haji pakai ikhram bersih, nggak ada mimisan. Ajaib. Padahal itu jalan berkilo-kilo, nggak ada mimisan sama sekali. Tapi begitu selesai rukun haji, terus kita setelah itu terus balik hotel lagi ya, setelah dari tenda balik hotel lagi, muncul lagi. Mas katanya Mbak setelah dapat haji nih katanya orang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menghilangkan sifat-sifat buruk, bisa gampang juga, bisa dengan gampang memaafkan orang yang tadinya gimana ya sudahlah, lebih ikhlas katanya, lebih udah bener nggak sih menjalani kehidupannya tuh bisa gitu lebih kayak gitu. Kan harapan orang kan kalau berhaji itu kan sebenarnya perjalanan spiritual orang-orang yang memang mereka bisa tangkap sendiri bagaimana pengalamannya, maknanya dalam setiap perjalanan masing-masing itu beda-beda gitu. Harapannya kita kenapa orang pada pengennya haji mabrur apa segala macam, jadi apa yang dia dapat selama di perjalanan ini itu membuat dia jadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu adalah harapannya. Memang sebagaimana doa banyak orang yang di jamaah yang kita aja tuh setiap kali ngobrol pengennya pulang dari sini tuh pengen jadi orang yang lebih baik lagi, punya manfaat, pengen jauh lebih damai hidupnya. Bahkan pas lagi lempar jumroh aja tuh kebanyakan orang tuh pengennya ngelempar hal-hal buruk yang ada di dirinya itu gitu. Jadi sifat-sifat yang memang selama ini kurang sabar, terus habis itu gampang tersinggung atau apa segala macam pengen dilepas di sana aja. Jadi pulang tuh semoga bisa jauh lebih baik. Sebenarnya itu aja sih. Kalau ngomong bersih kayak agak susah, tapi kalau misalnya jauh lebih baik itu kan berarti butuh proses. Gitu. Oke, Mbak Tani masanya kemarin kan Mbak Tani masanya ngerasain juga di sana apa panas sampai di sana, ada temen juga nih Cita Kirnanya sampai masuk UGD. Nah, dengar nggak sih soal itu? Katanya juga di sana panas ekstrim sampai ada yang masuk sampai Cita Kirna masuk UGD juga dan banyak yang meninggal juga. Seperti apa sih Mbak? Mas? Kebetulan memang jadi waktu pas lagi kita sempat kesasar itu kan jadi di Mina, maktab kita tuh deket banget sama Jamarot, kurang lebih 600, maktab tuh tenda di Mina tuh deket banget sama Jamarot, kurang lebih 600 meter. Jadi bayangan kami tuh kayak oh ya udah mungkin lempar jumrohnya gampang nih, deket. Ternyata qadarullah pas lagi di lokasi tuh kita harus diputar berkilo-kilometer dengan kondisi cuaca yang memang sangat lumayan ekstrim gitu, panas banget, bahkan anginnya pun panas. Terus habis itu ngelihat kita sempat lihat pas lagi jalan muter itu, kita sempat lihat ada beberapa jamaah haji entah dari negara mana yang tiduran di aspal ditutup pakai ihram, tapi karena kita nggak buka sosial media, nggak tahu bagaimana update-annya, pas sudah selesai melaksanakan itu baru tuh kita tahu oh banyak yang meninggal ternyata. Jadi memang yang mungkin yang kita lihat itu salah satu jamaah yang meninggal juga gitu. Jadi ya bahkan jamaah kita yang ada di satu travel sama kita pun meninggal dunia di sana gitu. Jadi memang berhaji itu dibilang perjuangan untuk bisa perjuangan itu tuh kenapa sampai minta maaf sebelum berangkat, ada wali matu safar, ada dianterin sampai sejumlah macam keluarga besar gitu. Jadi memang melepaskan sesuatu yang kita nggak pernah tahu kita bakal balik dalam kondisi apa gitu. Jadi memang jadi salah satu yang bikin kita sedih juga, memang salah satu jamaah kita juga jadi salah satu orang yang mati syahid lah bisa dibilang dalam perjalanan haji ya. Di sana juga sempat bertemu sama nenek-nenek, itu gimana sih ceritanya sih Kak? Jemaah. Oh, wah itu hero aku. Aduh, Mbah Kalimah.
Jadi ini aku tuh ya itu kalau misalnya tadi keajaiban Mas tanya sama saya keajaiban begitu banyak keajaiban jadi saya harus sortir yang mana gitu. Salah satunya tadi yang tadi Mas Ardo udah sempat bilang di tengah pemberitahuan dari aplikasi Nusuk ada aplikasi yang 51 derajat kita nggak boleh keluar tenda harus di dalam tenda tapi Allah kasih hujan deras walaupun sebentar tapi deras itu bikin kayak semua orang Arab yang ada lagi tawaf kita karena kebetulan lagi tawaf ifadah kan jadi ngeliat orang tawaf yang pakai payung karena untuk melindungi mereka dari panas terus akhirnya mereka buka karena pengen dapetin air hujan tuh kita ngeliat sendiri gitu ya Masya Allah mereka bersyukur banget dapetin hujan terus habis itu yang kalau ngomongin si nenek ini juga aku tuh lagi ngebatin kan kecapean terus kayaknya enak ya kalau di sini ada tukang urut gitu sholat subuh terus sebelahan sama si nenek Halimah itu nggak kenal kita satu jamaah satu jamaah gitu satu travel cuman kan banyak kan jadi nggak begitu kenal gitu ketemu sama nenek itu habis sholat aku pijitin nenek dari mana asalnya gitu kan pengen gitu doang wah aku tuh dari Sidoarjo tapi dia mijit kakiku kan kok pijatannya enak ya terus ya nenek kerja apa nih gitu aku dagang sayur dia bilang gitu dagang sayur ya sama ngurut aku langsung cakep nih gitu oh ya udah habis itu ya ternyata beliau memang jadi apa namanya selain usia 63 tahun tapi Masya Allah banget ya, memang karena sudah niat untuk berhaji, rasanya tuh aku kalah ya secara fisik karena abis mau melakukan ibadah apapun tuh ya senyum aja gitu terus habis itu ditanyain nenek bisa pijit nggak? Bisa kata dia gitu. Jadi dia tuh mijitin semua jamaah. Kalau misalnya memang dia bilang nggak bisa, tapi aku bilang juga, nenek ada capeknya. Aku kalau tidur malah capek dia bilang kayak gitu. Jadi memang aku pengen ada aktivitas aja karena beliau kan juga tukang sayur yang harus keliling dari dia cerita tuh dari jam 2 pagi sampai pokoknya sampai siang besok dia ngurut lagi segala macam jadi ya Masya Allah banget dan aku amaze-nya beliau itu tukang urut dan tukang sayur tapi sudah 3 kali umroh dan 1 kali haji menggunakan uang beliau sendiri jadi ya nggak ada yang nggak mungkin intinya itu aja sih aku dapetin insight banyak banget dari Nenek Halimah. Oke, Mas Anda sama Mama Tantri, tapi bersyukur nggak sih di antara jamaah-jamaah yang ada yang sampai meninggal, ada yang sampai harus masuk UGD kayak Citra Kirana gitu, Mas Arda dan Mbak Tantri, walaupun ada cobanya sendiri tapi masih ya fisiknya tuh masih kuat gitu, masih dilindungi sama Allah juga gitu, nggak sampai yang sampai gimana banget, walaupun memang berat juga yang dijalanin Mbak, seperti apa? Jadi ceritanya waktu kemarin sempat itu setelah kita kesasar ya, ada jamaah kita yang pakai kursi roda, si ibu tuh ngedorong sampai kebingungan gitu, ini gimana gitu, karena kita nyasar itu. Terus saya sama Tantri akhirnya bantu untuk dorong terus sampai berkilo-kilometer sampai om nggak enak gitu, gimana, oh maaf ya mas jadi merepotkan, enggak om latihan ini. Di paruh perjalanan yang kita nyasar itu udah berapa kilo itu, tiba-tiba aku fisik saya tiba-tiba ngedrop sekali karena dehidrasi, nggak ada air minum habis gitu. Terus kita bingung, ya Allah gimana ini ya Allah. Tiba-tiba ada yang bantuin juga untuk gantian dorong. 2 hari kemudian beliau meninggal. 2 hari setelah wukuf rukun haji selesai beliau meninggal. Udahlah Tantri langsung ngomong sama saya, Anda gitu, ya Allah kita sempat gini gitu. Saya langsung apa yang terjadi kalau saya membiarkan gitu. Jadi Allah kalau sempat bisa nolong kita sempat ya bisa nolong ya gitu. Dan umur benar-benar nggak ada yang tahu ya. Saya bangun sampai kaget, ini enggak. Jadi kematian, ya kelahiran, ya dosa dan segala macam apapun, pengampunan, keberkahan dan segala macam, ya itu emang letak indah manusia. Jadi banyak pelajaran yang saya dapat bahwa akhirnya saya bisa share bahwa haji itu perjuangannya bukan cuma biaya. Makanya haji itu katanya ada bilang bahwa bukan hanya buat yang mampu tapi yang niat. Terakhir mas kemarin gak sempat mau nyari mie instan tuh gimana ceritanya tuh mas? Saking kangennya atau seperti apa nih? Ya apa namanya iseng-iseng aja sih sebenarnya karena kan kita kan menu makanannya kan kebanyakan ya alhamdulillah masalahnya taste-nya kan kari terus habis itu daging yang kita tuh
udah lumayan bosen gitu, pengennya tuh makanan yang khas Indonesia banget. Terus Ngomong bosen aja kita keluh. iya, Kita ngomong cuma berdua, baru nggak berani nggak kan nggak berani bosen ngomong, di tanah suci. kita tuh. nikmatin aja kan Ya sebenarnya apa udah. yang didapat gitu. Cuman pas udah itu kayaknya kita nyari, nggak ada ngomong bosan, lebih makan mie instan seru kayaknya ya gitu. Terus akhirnya kita nyari warung, ada warung di kebetulan ada hotel transit, ada warung, nemulah mie instan. Udah deh sekalian aja kita masakin petugas aja, jadi kita masakin tuh semua petugas yang ada di Dia yang masak travel semuanya. travel, jadi lumayan. Masih kita makan harum-harum mie Iya, goreng dan, sendirian. dan itu diendus berapa kilometer tuh kecium tuh. Parah ya? Itu menimbulkan iri dengki itu. Indonesia Korea. Pas begitu makan, loh kok mie baunya. Wah udah, Kita naikin imun mereka, jadi alhamdulillah lah. kita makan dan happy banget. Oke, cukup. Makasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Adam, Terima Mas kasih ya, Andria, ditunggu sama-sama. sehat-sehat ya. Amin.